apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali berjumpa dengan saya Hetsbun Arif dari Forum News Network. Lebaran kemarin itu sebenarnya terjadi satu peristiwa selain pencalonan Ganjar Pranowo, ada satu peristiwa yang sangat menarik ya. Itu ada seorang profesor ahli bedah saraf yang ilmunya juga cukup langka di Indonesia, tidak banyak, itu tiba-tiba saja mendapat surat pemecatan, begitu ya sebutnya, dari Rumah Sakit Karyadi, itu gara-gara sikapnya yang kritis saja di media ya. Saya sering membaca tulisannya beliau ini, Profesor Zainal Mutakin, yang ahli bedah saraf dari Undip. Dan banyak sekali yang dikritisi, mulai dari praktek Pak Terawan, kemudian yang paling terbaru tentu Omnibus Law bidang kesehatan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Profesor Zainal Mutakin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, para penikmat linknya Mas Heru Subeno Arif ini juga selamat Lebaran ya. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim untuk semuanya. Yes. Ini kok kalau orang lain biasanya di PHK lah gitu ya, saya harus itu wajahnya masih surem apa, kalau ini kok Profesor kelihatannya masih santai aja, dan itu foto di belakangnya itu kok masih nantang pakai mengepalkan tangan, tulisannya tolak. Jadi kan yang namanya apapun yang dilakukan, pembatasan apapun, kita sebagai warga negara itu punya hak konstitusi yang itu hanya dibatasi oleh KUHP dan UU ITE kan di situ. Ya. Jadi kalau saya diminta agar tulisan-tulisan saya harus disensor dulu oleh pihak-pihak tertentu, khususnya oleh rumah sakit, oleh Kementerian Kesehatan, ya apa jadinya kita ini kan? Ya. Nah, kemarin masih ada tulisannya tanggal 21 April nih, soal pemimpin yang tidak suka dikritik. Iya. Ya, sikap-sikap seperti itu pasti akan di kemudian hari akan berbahaya, karena yang dihasilkan dengan sikap mengancam, membungkam itu nanti yang muncul adalah pegawai atau bawahan yang membuat laporan asal Bapak senang gitu. Oke, mari kita, kan tidak semua penonton saya ini mengikuti kasusnya ya. Mari kita ulang ke belakang secara kronologis biar jelas, dan nanti setelah itu kita diskusikan ya. Itu gimana cerita awalnya, itu gimana itu? Jadi kan memang sejak awal terkait UU Omnibus Law ini ya sebenarnya bukan masalah materi undang-undangnya sendiri, tetapi narasi yang sering dilontarkan ke depan publik oleh Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan tiba-tiba muncul dengan narasi dokter di Indonesia itu merendahkan perawat, menganggap perawat itu sebagai pembantunya, dalam tanda petik pembantu rumah tangga. Ya, jadi itu kan saya uraikan dalam tulisan saya, bahwa saya merasa naluri kemanusiaan saya tersinggung dengan itu. Karena saya yang menjalani hidup sebagai dokter sekian puluh tahun ini tidak pernah punya pikiran seperti itu. Dan di situ saya jelaskan ya tentang persoalan itu, bahwa dokter dan perawat itu berkolaborasi di rumah sakit dengan tugasnya masing-masing, yang memang perintah dari dokter itu dilaksanakan kepada pasien itu oleh perawat. Itu sudah ada pembagian tugas itu. Nah, tentang kasta yang dia sebutkan ya, Pak Menteri sebutkan adanya perbedaan kasta antara dokter dan perawat, itu lebih ke arah aspek finansial. Dan ini disebabkan ya dibandingkan dengan di Eropa, di Amerika, di mana dokter dan perawat itu setara, karena kehidupan mereka, perawat itu juga dijamin mendapatkan hak-hak finansial yang sama dengan dokter dari negara. Nah, di Indonesia persoalannya negara tidak bisa memberikan jaminan sosial, jaminan ekonomi yang cukup bagi perawat dan tenaga pendidik, guru. Kita lihat berulang kali terjadi demo menuntut upah setara UMR ya, dari para perawat di daerah, para guru honorer, semuanya itu. Itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah ini kemudian berujung pada adanya perbedaan kasta ekonomi antara dokter dan perawat, bukan dalam hal dokter menganggap perawat pembantunya. Coba haknya sama, kesejahteraannya sama seperti di negara lain, tentu tidak ada perbedaan kasta. Ya, itu yang menjadi trigger kemudian. Belum. Jadi setelah itu, karena itu saya buat surat, kemudian berikutnya adalah triggernya yang satu adalah terkait
Menteri mengungkapkan di depan publik, di depan DPR, waktu rapat dengar pendapat bahwa tentang ID yang di dalamnya penuh persoalan keuangan, persoalan, dia mengatakan bahwa untuk mengurus STR, dikatakan dia tanya ke Dante sebagai wakilnya, berapa sih kamu keluar uang untuk ngurus STR? Ya, Dante bilang 6 juta gitu kan. Dan itu langsung oleh menteri disampaikan di depan forum 6 juta. Ada berapa spesialis? Ada 77.000 dokter spesialis. Kalau 6 juta kali 77.000 berarti ada uang 430 M dong. Pantas ribut gitu kan. Nadanya itu ada menuduh. Nah, itu saya narasikan dengan penjelasan yang lebih bisa diterima bahwa saya pun melakukan hal yang sama sebagai dokter. Dokter Dante sebagai seorang dokter spesialis endokrin itu waktu mengurus STR dia diminta oleh sekretarisnya, sekretaris yang di bagian penyakit dalam FKUI, bukan sekretaris yang di Kemenkes. Dimintain uang 6 juta, dia tidak tahu bahwa 6 juta itu adalah uang iuran wajib yang dia harus bayarkan kepada organisasi profesi, kelompok spesialis endokrin yang besarnya 100.000 setiap bulan. Saya juga melakukan, hampir semua dokter spesialis melakukan 100.000 setiap bulan ya? 100.000 setiap bulan kali 12 itu berarti 1,2. Kalau itu karena waktu pengurusan STR itu 5 tahun sekali, kita itu nggak pernah bayar tiap bulan rata-rata dokter. Nggak ada. Nanti ditagih, dibayar sekaligus pada saat mau mengurus STR. Oke, ini untuk awam dulu, apa itu STR dan apa Ya, itu? jadi setiap dokter ada peraturan perundangan, undang-undang praktek kedokteran, ya, yang mengatur bahwa setiap dokter yang berpraktek harus memiliki surat tanda registrasi, ya, STR. Dan STR ini sebenarnya dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran. Dan biaya pengurusannya resmi untuk negara. Jadi dibayarkan kepada negara lewat konsil itu 300.000 rupiah. Itu kita bayar. Di luar itu kewajiban organisasi siapapun di organisasi manapun kalau mau jadi anggota ada iuran organisasi. Dan rata-rata di Indonesia sekarang ini untuk dokter spesialis atau subspesialis itu besarannya 100.000 setiap bulan. Dimana kalau dikalikan jadi per 5 tahun itu 6 juta. Nah, untuk dokter gigi atau dokter gigi cuma 30.000 biayanya per bulan. Untuk dokter umum juga sekitar 30-40-an ribu. Itu bukan uang yang berat kok, dan uang itu juga habis untuk pertemuan-pertemuan lokal rutin. Setiap 3 bulan ada pertemuan dokter gigi, pertemuan dokter umum, uang itu habis, tidak ada artinya. Nah, jadi tidak layak seorang menteri mempersoalkan kewajiban kita sebagai bagian dari organisasi profesi untuk keuangan itu. Tapi kalau itu dikaitkan bahwa itu bagian dari biaya pengurusan STR, tidak benar. Itu yang Anda tulis ya kemudian ya. Iya, itu yang tidak difahami, dan awam yang mendengar itu langsung mengatakan, wah ternyata di dalam ID juga ada masalah-masalah seperti itu. ID jangan-jangan ID pun seperti organisasi yang lain atau seperti lembaga pemerintah yang lain, di dalamnya penuh dengan korupsi dan sebagainya gitu kan. Itu yang harus dihindarkan, pemahaman itu yang saya kemudian saya narasikan secara jelas dan difahami oleh masyarakat dalam tulisan terkait hiruk pikuk yang terjadi di ID. Apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang memicu berikutnya adalah terkait dengan persoalan etika profesi. Karena dikatakan oleh Menteri Kesehatan bahwa STR ini yang mestinya diterbitkan atau direvalidasi, diberikan evaluasi ulang setiap 5 tahun, itu dihapuskan ketentuan 5 tahun ini menjadi STR yang permanen. Seumur hidup ya. Dan dikatakan oleh Menteri di situ bahwa STR itu kan hanya sekedar pencatatan. Itu yang persepsi yang salah. Saya katakan bahwa di balik STR yang saya punyai, ada kartunya itu STR, ya, itu tertulis, ada keterangan di situ dalam kartu STR itu bahwa ini saya bisa bacakan langsung, ya. Ini setiap dokter spesialis punya kartu STR.
Di baliknya itu tertulis bahwa kartu ini dapat digunakan sebagai alat kontrol kompetensi bagi pihak yang berkepentingan. Artinya untuk pengurusan ini itu ada daftar kompetensi yang boleh saya kerjakan dan yang tidak boleh saya lakukan dalam profesi saya menjalankan tugas sebagai dokter spesialis. Kalau suatu saat ada masyarakat yang komplain, menuntut karena pengobatan saya yang hasilnya kurang baik atau salah, maka pengadilan nantinya, atau kalau sekarang itu ada MK-DKI di bawahnya Konsil Kedokteran, lembaga itu ada Majelis Kehormatan Disiplin Etik Kedokteran, disiplin kedokteran. Di situ nanti akan mengundang saya dan akan melihat saya ini melampaui kompetensi saya apa tidak. Jadi terkait dengan banyak aspek, bukan pencatatan. Dan yang namanya kompetensi itu bukan menetap permanen selamanya sama. Pada saat awal saya lulus spesialis, saya mendapatkan kompetensi bidang bedah saraf dasar. Kompetensinya jelas. Dengan pendidikan tambahan yang saya lakukan, saya ikut pelatihan, ikut workshop, belajar lagi. 10 tahun kemudian saya punya kompetensi tambahan. Saya mengembangkan yang namanya bedah untuk pasien epilepsi misalnya. Kompetensi tambahan itu tertulis itu juga. Nah, dengan perjalanan waktu, misalkan dengan usia saya nanti, saya sekarang 65 tahun. Kemampuan saya sudah beda dengan 10 tahun yang lalu. Jadi untuk operasi-operasi yang kompleks dan rumit, operasi tumor di tempat dasar tengkorak istilahnya kalau di bedah saraf itu yang sulit, itu yang biasanya 8-12 jam waktunya, dulu saya bisa melakukan dengan mandiri. Itu jadi perjalanan kompetensi ini tidak mungkin diberikan untuk seumur hidup. Nah, yang saya sampaikan kepada pihak Kementerian Kesehatan adalah suatu contoh bahwa saya punya pembantu rumah tangga itu saudaranya di sekitar Jakarta baru saja dioperasi oleh dokter bedah saraf lokal di sana. Tapi kemudian setelah saya pelajari kasusnya, kebetulan saya diperlihatkan fotonya, saya lihat CT scan-nya, saya melihat bahwa itu kasus yang sebenarnya tidak perlu dilakukan operasi. Bahwa kasus itu diobatin aja udah sembuh. Tapi bahwa keluarga pasien berterima kasih sekali karena dokter sudah melakukan operasi dengan waktu pertolongan yang cepat, pasiennya sekarang baik. Itu hal-hal yang karena pasien itu percaya 100%, mungkin 1000% kepada dokternya. Bahwa dokternya di situ melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan etik kedokteran, etik profesi, itu tidak akan pernah diketahui. Secara finansial juga nggak dirugikan pasien yang bayar BPJS atau asuransi lain. Tapi bahwa itu tindakan yang tidak profesional, itu tidak mungkin diketahui oleh bahkan direktur rumah sakitnya, oleh apalagi dinas kesehatan setempat, apalagi oleh sistem administrasi Kementerian Kesehatan. Karena selanjutnya nanti yang namanya STR dan SIP akan diambil alih oleh sistem administrasi Kementerian Kesehatan karena dianggap hanya sekedar sebagai pencatatan. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini itu banyak terjadi di hampir semua bidang spesialisasi apapun. Ya. Itu pentingnya STR itu yang diperbarui setiap 5 tahun dan sekali. STR artinya bahwa STR ini nanti akan berwujud untuk bisa diaplikasikan untuk praktek itu namanya SIP. Ada surat izin praktek berdasarkan STR yang ada, nanti Dinas Kesehatan setempat, Dinas Kesehatan kota atau kabupaten akan menerbitkan surat izin praktek yang dibutuhkan untuk itu adalah surat rekomendasi dari organisasi profesi. Kenapa dibutuhkan rekomendasi organisasi profesi? Karena hanya organisasi profesilah, peer group-nya sajalah yang bisa mengetahui perilaku dokter itu sebelumnya. Jadi perlu direevaluasi setiap 5 tahun, itu hal yang harus dilakukan. Terus juga tadi rekomendasi peer group kalau dihilangkan, dan ini memang dihilangkan oleh Kementerian Kesehatan, rekomendasi ini akan berbahaya bagi pasien. Ya, bagi pasien yang mendapatkan pelayanan dokter itu akan mudah sekali terjadi
tadi pelanggaran-pelanggaran etik oleh dokter yang sekedar hanya mencari uang, bukan untuk menolong pasien. Pasiennya merasa tertolong, berterima kasih, tapi pasien tidak tahu bahwa dia nggak usah dioperasi pun juga akan sembuh. Jadi itu yang saya katakan bahwa kalau cara-cara apa artinya pengawasan ini dihilangkan dan diambil alih itu oleh Kementerian Kesehatan, ini akan, dan satu lagi yaitu bahwa kewajiban dokter untuk selalu memperbaharui keilmuannya. Dan itu akan nanti bisa dilihat dalam bentuk SKP, surat kredit profesi. Keterangan bahwa dokter ini selama 5 tahun, apakah dia tetap ilmunya seperti 5 tahun sebelumnya ataukah sudah menambah ilmu. Ya. Dan itu juga dipersoalkan bahwa itu nanti akan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan kegiatan-kegiatan itu. Itu yang saya sebutkan bahwa ini akan menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai sebuah super body istilahnya, yang menguasai semua pengelolaan tenaga kesehatan dari hulu sampai hilir. Dan ini akan berpotensi, saya sebutkan berpotensi. Saya mengutip seorang filsuf Albert Camus bahwa yang namanya manusia tanpa etik itu berbahaya sebagai binatang buas bagi lingkungannya, apalagi dokter yang tanpa etik di situ. Terus juga bahwa seseorang, ada ungkapan lagi bahwa power tend to corrupt, saya sebutkan. Jadi kalau absolute power itu berpotensi untuk corrupt absolutely gitu loh. Dan ini yang dianggap, jadi waktu pertama kali dengan tulisan ini, besoknya saya dipanggil oleh direktur rumah sakit karena direktur rumah sakitnya ditelepon dari atas. Dan pasti dari Kementerian Kesehatan karena rumah sakit ini rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, bahwa mereka tersinggung. Ya, dan terus diminta komite etik rumah sakit untuk memanggil saya dan menyidangkan saya. Jadi tanggal 4 April saya dipanggil sidang komite etik dan hasilnya adalah tidak didapatkan satupun atau sedikit pun adanya pelanggaran etik. Tetapi persoalannya itu kan hanya suatu alat saja untuk bagaimana membungkam saya. Karena setelah itu ada permintaan agar tulisan saya disensor. Itu saya tolak. Terus langsung tanggal 5-nya saya dipanggil menghadap. Ternyata sudah ada surat pemberhentian itu. Dan direktur mengatakan pada saat menyampaikan surat itu dia posisinya dalam posisi yang tidak bisa melawan atasan. Bahwa kalau ini tidak diberikan artinya direkturnya yang harus disingkirkan gitu kan. Dan atasannya siapa? Atasannya langsung dari direktur adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan yang sehari sebelumnya memang datang ke Semarang ke Rumah Sakit Karyadi. Khusus untuk urusan ini ya? Bukan. Lebih penting untuk penyampaian yang ada kan surat edaran Dirjen yang melarang tenaga kesehatan ASN itu. Di depan seluruh staf rumah sakit yang disampaikan adalah isi surat Dirjen tadi. Oke. Jadi ini memang betul-betul ada dipecat itu karena tekanan dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen. Betul, dan terkait dengan tulisan saya itu disampaikan oleh direktur rumah sakit, bukan masalah etik di rumah sakit. Oke. Nah, terus soal hubungan Anda dengan Rumah Sakit Karyadi itu apa sebenarnya? Itu yang harus diluruskan juga. Di dalam beberapa rilis banyak media, itu dari Rumah Sakit Karyadi maupun dari Kementerian Kesehatan hanya menyebutkan itu Profesor Zainal kan memang cuma sekedar dokter mitra di Rumah Sakit Karyadi. Itu apa ya maksudnya? Jadi pengertiannya kalau saya bukan tenaga full timer tapi tenaga part time. Jadi dokter itu kan menurut undang-undang boleh berpraktek di 3 tempat. Lah, di rumah sakit induknya di mana, kemudian di luar itu ada rumah sakit lain, rumah sakit swasta umumnya. Di rumah sakit swasta karena saya atau dokter-dokter itu umumnya bukan tenaga tetap di situ, disebut sebagai dokter mitra. Dan pengertian dokter mitra itu dokter yang hanya bekerja melayani pasien dan mendapatkan upah penghasilan sebagai jasa medis untuk melayani pasien itu. Nah,
perbedaannya dengan Rumah Sakit Dr. Karyadi, Rumah Sakit Dr. Karyadi ini sebagaimana rumah sakit vertikal. Jadi kita punya RSCM, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Sarjito misalnya di Jogja. Itu adalah rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan yang menyediakan diri, mengikatkan diri dengan universitas yang negeri yang ada di situ. RSCM itu FK Undip mengikatkan ya, diri partnernya dengan Undip gitu ya. Ya, dengan RS Karyadi, dengan Undip, itu sebagai rumah sakit pendidikan utama. Jadi ada perjanjian kerjasama dengan hak dan kewajibannya masing-masing bahwa ini adalah rumah sakit pendidikan. Di mana di situ terjadi proses pendidikan untuk dokter umum dan dokter spesialis. Dan juga tenaga kesehatan lain, perawat dan sebagainya. Lah, dalam proses pendidikan ini, itu tanggung jawab seorang dokter spesialis seperti saya, itu adalah bagaimana kita mentransformasikan ilmu, mengajarkan ilmu dan keterampilan ini kepada para calon dokter, dokter umum maupun calon dokter spesialis. Karena yang namanya pendidikan profesi itu tidak bisa hanya diajarkan di ruang-ruang kelas. Tapi bagaimana keterampilan dan keilmuan itu diajarkan mulai dari klinik pelayanan rawat jalan, bagaimana cara mengungkap pasien supaya bisa bercerita tentang penyakitnya, pertanyaan yang seperti apa dan sebagainya, sampai nanti pemeriksaan apa yang dibutuhkan pada pasien itu sesuai dengan kemungkinan penyakitnya ke arah mana gitu dari pertanyaan tadi, sampai nanti melakukan suatu tindakan pengobatan maupun tindakan operasi. Dan itu adalah suatu proses transfer ilmu pengetahuan yang terjadi, ya, ilmu dan keterampilan profesi yang terjadi di semua rumah sakit pendidikan. Dan dilakukan oleh para dokter yang berpraktek di situ. Ya. Jadi kalau disamakan dengan saya hanya sekedar bekerja sebagai dokter mitra mendapatkan upah jasa layanan medis dan sekarang kemitraan itu dihentikan, itu adalah salah besar. Ya, jadi sejak tahun 1995, jadi saya pulang dari Jepang, saya 6 tahun di Jepang menjalani pendidikan klinik bedah saraf dan menyelesaikan S3 saya juga, itu 93. Kemudian saya setahun melakukan adaptasi di Unpad sampai 94, 95 saya kembali ke Karyadi, ke Undip kembalinya, tapi terus di Karyadi juga karena itu rumah sakit pendidikannya Undip. Saya mulai terlibat dalam pendidikan dokter umum di sana. Kalau dihitung selama 29 tahun ini, itu lebih dari 1.500 dokter umum yang pernah mendapatkan ilmu dari saya, lulusan Undip. Terus dokter spesialisnya, dokter spesialis bedah dan dokter spesialis saraf yang ada di Rumah Sakit Karyadi sejak saat itu, kalau dihitung jumlahnya pun saat ini ada sekitar 500-an lebih. Dari bedah maupun dari saraf juga 500-an lebih yang tersebar di seluruh negeri untuk memberikan pelayanan. Jadi betul itu dokter mitra hanya sekedar bekerja memberi pelayanan kalau saya bekerja di rumah sakit swasta yang bukan rumah sakit pendidikan. Tapi peran di rumah sakit pendidikan itu seperti itu. Bukan sekedar. Jadi menyederhanakan dan saya lihat merendahkan malahan. Jadi anggapan bahwa ini yang sebenarnya yang merasa direndahkan harusnya bukan saya, tapi Kementerian Pendidikan atau rektor universitas atau dekan fakultas kedokteran harusnya merasa bahwa yang namanya peran untuk mendidik seorang calon spesialis dan calon dokter itu dilecehkan. Ya. Jadi yang dirugikan bukan hanya pasien ya ini ya, yang lebih jauh lebih penting itu soal calon-calon dokter. Betul, kehadiran kita. Dan kalau dilihat sejarahnya, hampir semua pendidikan spesialis yang saat ini ada di UI, di UGM, di Undip, dimanapun, pendidikan spesialis itu dimulai dan dipelopori oleh para spesialis dan para profesor dari universitas. Bahwa sekarang dengan perjalanan waktu, Kementerian Kesehatan juga merekrut banyak dokter spesialis yang ikut terlibat dalam proses pendidikan ini. Oke, ya. Tapi dalam
awal proses pembentukan karena tugas universitas, tugas fakultas itu pengembangan ilmu. Kalau rumah sakit dari Kemenkes kan tugasnya adalah pelayanan, awalnya di situ utamanya. Nah, tugas pengembangan ilmu itu mengharuskan termasuk saya sejak tahun 99 itu saya mendapat surat tugas dari Fakultas Kedokteran untuk menyiapkan program studi pendidikan dokter spesialis bedah saraf. Yang akhirnya surat keputusan dari Kementerian Pendidikan itu kita dapatkan 2015. Dan itu adalah satu proses yang panjang yang dipelopori dan didorong oleh Fakultas Kedokteran dan universitas, walaupun akhirnya tidak mau kita harus bekerja sama dengan rumah sakit. Oke, ya. Oke. Nah, ini kan artinya sebenarnya kalau soal kayak Prof. Zainal ini kan bukan persoalan bahwa kehilangan mata pencarian. Iya, bukan di situ, tapi bagaimana anak didik ini. Oke. Nah, apa yang dilakukan sekarang oleh Prof. Zainal sendiri terhadap ID sana dan juga dari FK Undip, apa yang dilakukan? Karena ini kan pasti berpengaruh kan. Seingat saya, kalau saya salah baca, tolong dikoreksi, dokter spesialis seperti Anda ini tidak cukup banyak ya di Indonesia. Nah, satu hal lagi, kalau jumlah spesialis bedah saraf itu ada 500-an saat ini. Tetapi yang terlibat dalam pendidikan di departemen saya di Fakultas Kedokteran Undip dan Rumah Sakit Dr. Karyadi itu kita punya 9 orang. Saya yang paling senior. Saya yang paling senior dan semuanya adik-adik saya itu juga pada saat dia lulus dokter spesialis terus bergabung juga mau tidak mau dalam perjalanan pengabdiannya itu mendapatkan banyak ilmu. Bukan saya menyombongkan diri karena saya paling senior, tapi saya punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada adik-adik saya ini apa yang terbaik, bagaimana melakukan pengobatan pada pasien. Dan satu hal yang betul-betul saat ini menjadikan Rumah Sakit Karyadi itu memiliki satu unggulan. Jadi sejak tahun 99 dan 2000 itu saya dengan berulang kali pulang pergi Jepang, Indonesia, bekerja sama dengan berbagai institusi di Jepang, kita mengembangkan yang namanya operasi bedah untuk pasien AYAN, pasien epilepsi. Epilepsi ya. Jadi saya yang pertama kali melakukan itu, kemudian saya ajak teman-teman lain yang berminat untuk belajar bersama. Saya dibantu banyak dokter dari bidang-bidang spesialis saraf, spesialis radiologi dan lainnya. Saya mengembangkan itu sehingga sekarang ini di Karyadi merupakan satu-satunya rumah sakit vertikal. Rumah sakit, jadi bukan RSCM, bukan RSUGM, RS UNER atau yang lain, tetapi Rumah Sakit Dr. Karyadi memiliki fasilitas untuk monitoring pasien epilepsi di rumah sakit. Ya, yang lain belum memiliki. UI baru tahun ini mau membuat itu. UNER juga baru proses pengadaan alat-alat untuk melakukan hal yang sama, tapi kita sudah 20 tahun memiliki itu. Oh iya, pantas sekali kalau saya baca banyak testimoni di media sosial, orang banyak kebingungan, bahkan sampai luar daerah ya, ada yang dari Sumatera segala. Dan pasien-pasien yang datang ke Karyadi itu pasien juga orang Indonesia yang kebetulan sudah pernah konsultasi ke Melbourne, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, yang akhirnya oleh center-center tersebut diminta untuk ke Semarang. Karena kita di Semarang yang kita lakukan dalam hal epilepsi itu sudah setara dengan negara-negara sekitar semuanya yang punya program ini. Ya, sebagai contoh, Singapura itu setiap tahun dia hanya melakukan sekitar 20 operasi epilepsi yang keseluruhannya adalah pasiennya orang Indonesia yang punya uang, bukan orang Singapura. Tapi di Semarang kita melakukan 80 operasi setiap tahun. Itu mahal biayanya untuk biayanya di cover semua sama BPJS. Di cover BPJS. Iya, jadi semuanya dalam lingkup pelayanan kesehatan bedah saraf yang sudah ada. Kalau pembanding saja, kalau Singapura gitu sampai berapa itu biaya untuk pengobatan ini? Jadi biaya operasi epilepsi sebagai pasien umum di luar BPJS, kalau di Semarang di rumah sakit umum, rumah sakit maksudnya rumah sakit swasta,
itu menghabiskan antara 90 sampai 100 juta. Oke. Kemudian kalau di Jakarta sekitar 150 sampai 180-an. Oke, ya. Ya, beda kota, beda anunya, Dan sekarang ini standarnya. Profesor Zainal Mutakin ini nggak boleh lagi ya berpraktek di Karyadi itu ya? Nggak bisa karena dengan surat itu. Lah, kalau di Singapura biayanya sekitar antara 250-an sampai 300-an. Oke, ya. Jadi orang Indonesia yang kebetulan punya uang dan berobat ke sana pun sudah dirujuk ke Semarang. Karena kita bisa lihat kalau kita buka sebagai saintis, sebagai ilmuwan, apapun yang kita kerjakan itu harus ditulis dan dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi kalau kita buka, siapapun bisa buka itu jurnal internasional terkait epilepsi, maka akan muncul hasilnya seperti apa yang kita lakukan, prosedurnya seperti apa, bisa dilihat semua. Ilmuwan seluruh dunia bisa melihat ini. Ya. Ini pertanyaannya sekarang kalau pasien yang biasa Anda tangani sekarang mau berobat dengan Anda, terpaksa harus ke rumah sakit swasta atau gimana? Jadi kan selama ini saya sudah mengajarkan hal ini kepada adik-adik saya yang ada di Karyadi. Jadi ada 2 dokter spesialis lain bedah saraf yang sudah mampu untuk melakukan tindakan bedah epilepsi untuk kasus-kasus yang simpel. Oke. Kan gitu. Dan saya juga mengajarkan ini pada saat ini ada dokter di RSCM, ada 1 orang di Pekanbaru, itu ada 1 orang, di Surabaya sudah 1 orang yang sudah bisa mandiri melakukan ini. Ya, dan semuanya belajar ikut saya selama hampir setahun gitu. Jadi proses ini hanya proses persoalan dia sudah spesialis bedah saraf, hanya mendalami bedah epilepsi gitu kan. Spesialis ini ya. Subspesialis betul. Ya. Ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan proses pendidikan ini gitu loh. Jadi bukan buat Anda nggak ada problem ya. Iya. buat Anda nggak akan terlalu terasa. Jadi yang rugi adalah negara ini gitu loh. Negara ini akan merasakan rugi karena sekarang ini unggulannya Rumah Sakit Karyadi di mata rumah sakit lain di seluruh Indonesia adalah bidang bedah epilepsi. Walaupun ada unggulan-unggulan lain, jantung, pengobatan kanker dan sebagainya, tapi ini sesuatu yang mungkin punya nilai. Kalau Menteri Kesehatan ingin mengundang orang dari luar untuk datang ke Indonesia, mau mengembangkan apa istilahnya, beliau sering mengungkap medical tourism, ya, ini sesuatu yang sudah bisa diangkat untuk itu. Ya. Oke, setelah kasus ini, tadi saya tanya apa yang Anda lakukan dan juga Prof. Idi tentu dan juga dari Undip sendiri, apakah ada langkah-langkah lanjutan atau ya sudah diterima begitu saja? Jadi begini, banyak pihak-pihak yang mendorong saya ya berdasarkan melihat perjanjian. Jadi perjanjian kerja saya sebagai dokternya Undip yang berpraktek di Karyadi itu memang sebutannya dokter mitra, tapi perannya bukan cuma sebagai dokter mitra, kita itu dokter pendidik klinis namanya. Dokter yang memberikan ilmu kepada para calon dokter dan calon spesialis. Jadi perjanjian kerja itu diperpanjang setiap 3 tahun. Ya, dan saya selama 29 tahun, hampir 30 tahun itu melakukan hal ini tanpa ada cacat gitu loh. Ya. Kemudian ini tiba-tiba berhenti. Ya. Dari sisi perjanjian yang masih berlaku diminta untuk misalkan melangkah ke PT UN misalnya. Tapi saya melihat bahwa itu bukan langkah yang tepat dan baik karena itu akan mencederai, merusak hubungan baik yang saya punya dengan lingkungan lokal. Dan itu collateral damage-nya akan melibatkan seluruh staf saya. Bahwa persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Rumah Sakit Karyadi kok. Rumah Sakit Karyadi itu kan hanya dipaksa untuk menulis surat itu. Persoalannya ada di atas. Jadi saya akan menyayangkan sekali kalau hubungan ini nanti menjadi tercederai oleh langkah-langkah hukum yang ditempuh dan itu belum tentu bisa selesai dalam waktu singkat. Padahal persoalan undang-undang ini persoalan nanti menterinya sebentar ganti, dirjennya ganti sebentar lagi, presidennya pun ganti, semua kan ganti. Ya. Oke. Jadi nunggu tahun 2024 dulu ini.
Ya, jadi langkah-langkah yang saya tempuh adalah bahwa saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan apa yang mesti kebenaran yang harus disampaikan, yang menurut saya harus saya narasikan akan saya tulis gitu loh. Ya, ya. Ini emang menarik karena ini sebagai dokter ya Anda masih produktif sekali menulis gitu ya. Dan bukan hanya tulisan semacam jurnal, tapi berbagai persoalan-persoalan yang ya persoalan sosial dan hukum yang berkaitan dengan medis itu yang dengan medis. Saya tidak akan melangkah ke masalah politik, bukan bidang saya bukan ahli politik, tetapi bahwa tulisan-tulisan ini punya impact, punya dampak politik bisa jadi begitu kan. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana? Ini kalau gitu kita Anda sudah sampai kesimpulan seperti itu. Bagaimana dengan pasien-pasien Anda? Kan pasti ada beberapa orang yang akan masih Anda tangani dan juga masih ada Betul. rencana Jadi untuk itulah berobat. kesulitannya bahwa selama ini pasien yang tidak mampu, pasien yang terbatas kemampuannya itu bisa mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS-nya di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Ya, bahwa banyak rumah sakit lain yang juga bisa dipakai BPJS-nya, tetapi pasti ada iur biayanya gitu loh. Ya, ya, ya. Karena persoalan pada pasien-pasien ini itu bukan sekedar biaya operasinya sudah ditanggung BPJS, bukan. Bayangkan seorang pasien, jadi pasien saya yang 900 orang yang sudah menjalani operasi, itu saya lihat dari mana asal daerahnya. Ternyata 40% mereka adalah orang Jawa Tengah. Oke, 40%. Itu pasti bukan karena di Jawa Tengah banyak yang epilepsi, bukan. Karena fasilitas ini ada di Semarang. Ya, ya, Terus ya. 40% lagi dari Pulau Jawa. Dari mulai Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta itu. 20% itu yang mulai dari ujung barat Aceh sampai Papua. Ya, ya, ya. Jadi di Papua ada 7 pasien misalkan, dari Aceh juga ada sekitar 7 atau 8 pasien. Itu persoalannya bukan persoalan biaya operasinya yang sudah semua di cover BPJS, tetapi persoalan bagaimana mereka bisa datang ke Semarang. Ya, ya. Itu kan artinya apa? Bahwa saya punya kewajiban untuk mengembangkan bedah epilepsi ini bukan cuma di Semarang, nggak akan pernah selesai. Secara epidemiologi, hitungan saya itu kandidat dari total sekitar 2,5 juta penyandang epilepsi yang ada di Indonesia, itu sekitar 800.000 orang, sepertiganya itu sulit diobati dengan obat-obatan saja. Dan separuh, jadi 400.000 orang itu bisa ditolong dengan bedah epilepsi. Oke, apa sih dampaknya ini, penyakit ini kalau tidak ditangani dengan soal epilepsi ini? Ya, jadi epilepsi itu akan merusak kehidupan dari sisi pertama, daya ingat, kemampuan berpikir semakin lama akan semakin berkurang. Yang berikutnya lagi adalah efek sosial. Karena ada pemahaman yang salah di masyarakat terkait penyakit epilepsi. Jadi kalau orang ini, apalagi dia berpendidikan, jadi saya juga buat studi penelitian, ternyata tidak bisa kita nganggap pasien epilepsi itu kan paling mereka sekolahnya tertinggal, pendidikannya kurang. Tidak. Ternyata 30% dari pasien ini berpendidikan di atas SMA. Jadi pendidikan tinggi. Dan hanya 25-30% yang betul-betul pendidikannya tertinggal. Artinya mereka yang punya cukup pendidikan, kalau bisa ditolong epilepsinya, bisa dihentikan serangan kejangnya, mereka bisa bermanfaat jauh lebih besar untuk bangsa ini. Ya, 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 ya. Itu yang harus dipikirkan. Karena jadi kalau dengan operasi ini memang bisa sembuh ya, sembuh total. Jadi angka bebas kejangnya dengan tindakan itu bisa dilihat di jurnal-jurnal yang kita publikasikan, itu antara 70-80% pasien bebas dari serangan kejangnya. Ya, ya. Rata-rata pasien yang Anda tangani usia berapa ini, Prof? Usianya mulai dari bayi umur setahun sampai dewasa umur 50 tahun. Oh, oke, oke. Ya, 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 ya. Yang usia anak-anak di bawah 18 tahun itu sekitar 30%. Ya, ya. Jadi ini sekali lagi justru jangan disayangkan bukan buat Anda pribadi, tapi untuk masyarakat Indonesia, terutama Dan keluarga. pengembangan pelayanan ini untuk seluruh Indonesia, bukan pasien langsung bisa ke saya, tapi kan tadi faktanya yang dari luar Jawa akan sulit karena masalah-masalah lain selain biaya operasi di luar itu, bagaimana transport. Untuk itu saya harus, dan saya sudah mulai mengajak para dokter spesialis
bedah saraf di kota-kota besar di luar Jawa untuk belajar dan mengembangkan ini di tempatnya masing-masing. Dan selama 6 bulan terakhir contohnya dari Medan itu, dari USU sudah mengirim satu stafnya untuk ikut operasi-operasi saya di Semarang. Ya. Bagaimana itu bisa berlangsung kalau saya tidak bisa melakukan tindakan operasi di Karyadi. Jadi sayanya sih tenang-tenang aja gitu loh. Dan mungkin nanti langkah yang bisa dilakukan adalah yang dari USU, dari Hasanuddin di Makassar mengundang saya untuk melakukan tindakan operasinya di sana. Masih boleh itu ya? Mestinya boleh karena mereka yang mengatur di sana, ya. Atau mereka kan tidak melarang saya untuk operasi. Yang melarang kan Rumah Sakit Karyadi. Ya, tapi kan seperti Anda sampaikan tadi bahwa Rumah Sakit Karyadi ini sebenarnya juga nggak ada persoalan dengan Anda, yang ada persoalan adalah Kementerian Kesehatan. Betul, kan? Persoalannya bukan di Rumah Sakit Karyadi. Karena setiap tulisan saya ternyata saya tengok ke belakang tidak satu pun saya menggunakan nama Rumah Sakit Karyadi. Selalu nama yang saya pakai saya Guru Besar Universitas Diponegoro. Ya. Nah, ini ada nggak kalau di kampus Anda tekanan dari kampus dalam kasus ini? Sampai saat ini tidak ada, belum ada, dan semua gini loh, semua di belakang saya, kontak saya, WA saya mendukung saya semuanya. Ya. Tetapi saya yang heran kenapa itu belum tercermin dalam langkah institusi gitu loh. Ya. Secara institusi ya itu mungkin juga mereka khawatir nanti hubungan jadi nggak baik dan sebagainya, tapi di balik itu semuanya saya juga senang sekali lihat chatnya pasien. Ya. Pasien gimana? Chatnya gimana pasien-pasien itu? Ya, semua kehilangan semuanya, merasa kehilangan betul, karena betul. Meskipun yang sudah menjalani operasi, mereka tetap ingin berkonsultasi, berkomunikasi. Ya. Nah, tapi apakah ada kemudian komunikasi dari Kementerian Kesehatan langsung ke Prof. Zainal Mutakin? Belum ada, enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Okay. Apalagi karena saya semakin nulisnya kan semakin kenceng. Lah, ini susah kalau dokter aktivis jadinya begini bukannya. Jadi yang saya heran itu tadi bahwa langkah-langkah seperti ini masih terjadi di zaman seperti ini, zaman yang keterbukaan informasi, ada undang-undang keterbukaan informasi dan sebagainya, kok malah dilakukan represi hanya dalam rangka untuk meloloskan. Lah, saya lihat satu pola ya. Jadi terkait dengan pernyataan Menteri Kesehatan masalah dokter dan perawat. Itu sebelumnya itu ada langkah dari Menteri Kesehatan mengundang Perhimpunan Dokter Umum. Jadi di dalam ID itu kelompok terbesar adalah PDUI. Perhimpunan Dokter Umum ini paling besar. Jadi PDUI diundang sendiri oleh Kementerian Kesehatan, oleh Menteri Kesehatan untuk membahas masalah RUU. Undangan itu ditolak sama sekali, ditolak mentah-mentah oleh PDUI karena ini adalah kewenangan dari pengurus besar ID. Ya. Yang membahas ini. Jadi ada upaya ya, kemudian tekanan itu upaya untuk memecah belah dokter. Terus melihat lagi juga ada upaya untuk menghancurkan marwah organisasi profesi di mata masyarakat. Dengan pernyataan-pernyataan tentang ID yang selalu disampaikan. Saya boleh cerita ini ya. Jadi terkait dengan undang-undang ini, kan yang jadi persoalan adalah masalah pelayanan kesehatan yang belum merata. Pengadaan jumlah dokter spesialis, distribusi dokter spesialis yang faktanya memang kurang di sana sini. Nah, ada program tahun 2000 itu Kementerian Kesehatan punya program untuk pengadaan 7 dokter spesialis dasar untuk 514 kota rumah sakit kota kabupaten. Ada 514. Dan pengadaan 7 spesialis dasar itu dari mulai bedah, penyakit dalam, anak-anak, obstetri, kandungan, dan penunjangnya yaitu dokter anestesi bios, dokter radiologi, dan dokter laboratorium patologi klinik. Itu sampai tahun sekarang, 20 tahun berjalan, menterinya ganti 7 kali, pemilunya sekian kali, presidennya ganti 7 kali, belum separuh terisi. Apa masalahnya jadi itu? Jadi ini kan masalahnya adalah tidak pernah ada program terstruktur dan berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan untuk pengadaan dokter dan distribusi dokter ini.
Tapi yang salah siapa kalau gitu? Yang salah apakah ini bentuk kegagalan dari pemerintah kan? Kegagalan negara atau diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Lah, kesalahan ini ditimpakan yang salah ID karena pengurusan STR yang berbelit dan pengurusan SIP yang perlu rekomendasi. Itu kan yang dinarasikan seperti itu. Ya. Padahal ini adalah bentuk kegagalan pemerintah. Ya. Nah, terus dikaitkan lagi dengan surat edaran dari Dirjen Yankes itu. Jadi masalah-masalah terkait pelayanan kesehatan, masalah persoalan apapun itu yang paling tahu adalah jajaran Kementerian Kesehatan di Dirjen Yankes ini. Mulai dari pusat sampai daerah, mereka yang paling tahu persoalan kenapa sih kok itu dokternya nggak mau ke sana. Kenapa ada apa dokternya kok ya atau enggan ditempatkan, kenapa baru sebentar sudah minta pulang. Itu kan persoalan-persoalan di situ banyak sekali. Ya. Yang paling tahu adalah jajaran Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi mestinya masukan yang terbaik yang diharapkan itu adalah dari jajaran Kementerian Kesehatan. Tetapi surat edaran itu kan melarang mereka memberikan masukan kecuali lewat saluran resmi Kementerian Kesehatan. Ya. Dan di bagian atas sudah tertulis semua harus mendukung RUU ini. Ya. Bagaimana mungkin di jajaran Kementerian Kesehatan, di jajaran pelayanan kesehatan ini punya ide yang berbeda, punya suatu kritik dan sebagainya kalau itu harus melalui saluran yang resmi disediakan. Ya. Jadi itu sebenarnya langkah bunuh diri dari Kementerian Kesehatan. Tidak akan pernah ada keberhasilan yang terjadi, pasti berikutnya lagi nanti 5 tahun lagi kita akan lihat program ini akan mengalami kegagalan lagi gitu. Ya. Itu yang saya lihat langkah-langkahnya bukan langkah membuka diri, menerima masukan, tapi malah menutup, lebih lagi menganggap orang yang mengkritik itu sebagai lawan. Ya. Itu kan kalau perlu lawan ini orang yang mengkritik ini harus disingkirkan, diapakan, dibinasakan. Oke, jadi begitu ya posisinya ya tadi, Prof. Zainal Mutakin ya tidak akan melakukan langkah apapun sekarang ini dari sisi hukum dan sebagainya, tapi justru ini kalau saya lihat yang ribut bukan hanya Profesor Zainal, tapi justru malah rekan-rekan sejawat, banyak pasien gitu. Saya banyak sekali dapat chatting dari para dokter-dokter lain yang dan semestinya Kementerian Kesehatan bisa mencoba melihat akunnya di mana-mana, dilihat komen dari netizen. Yes, ya. Itu sudah menggambarkan kok. Gitu. Bagaimana, apakah langkah dia itu tepat atau tidak? Ya, oke. Baik, Profesor Zainal Mutakin, ini ahli bedah saraf, subspesialis epilepsi ya dari dari FK Undip, nggak bisa lagi disebut dari RS Karyadi sementara ini ya. Iya, mantan. Jadi mantan. Saya kira jangan dibilang mantan dulu lah. Insya Allah nanti karena bagaimanapun banyak pasien terutama para keluarga yang mengalami penderitaan. Dan itu pengertian ungkapan bahwa kan Prof Mutakin itu sekedar atau cuma dokter mitra. Ya. Itu yang harus diluruskan pengertian itu tadi. Yes. Ya. Oke. Baik, terima kasih Profesor Zainal. Terima kasih sekali Kada Hersubna Harif. Yes. Ya. Semoga ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat kita di Indonesia tentang tadi peran pendidikan transfer keilmuan dari seorang dokter yang mengajar dan mendidik gitu loh. Yes, ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.